saya Jikri Muhammad Akbar selaku Ketua Kelompok 4 dengan anggota Nova Dwi Aprilia, Aulia Julianti Chan, Muhammad Ihsan, dan Fahmi Idris Bakti. Kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek akhir pemrograman Piranti Bergerak kami dengan judul Flash News, sebuah aplikasi mobile yang menyajikan berita secara instan dan to the point. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ihsan selaku dari dokumentasi dan perancang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NPM saya 55201231134. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang strategi, di mana ini menentukan tujuan strategis untuk mengembangkan ide menjadi aplikasi yang sukses. Yang pertama adalah latar belakang ide, di mana FlashNews merupakan aplikasi penyedia informasi digital yang dirancang untuk menyajikan berita secara instan, ringkas, dan akurat. Di mana FlashNews juga mengusung konsep efisiensi yang mentransformasikan artikel berita yang panjang menjadi poin-poin inti atau to the point. Tujuannya adalah memungkinkan pengguna menangkap seluruh esensi peristiwa penting hanya dalam hitungan detik tanpa membuang banyak waktu. Di tengah kesibukan yang tinggi, minat membaca berkurang karena format tulisan yang terlalu panjang dan repetitif. FlashNews ini hadir sebagai jembatan yang memastikan setiap orang tetap mendapatkan informasi berkualitas dengan cara yang paling cepat. FlashNews juga berfokus pada penyelesaian beberapa masalah. Yang pertama, artikel yang terlalu bertele-tele, di mana FlashNews ini mengatasi struktur penulisan berita konvensional yang seringkali memasukkan banyak informasi tambahan yang tidak relevan. Kemudian yang kedua ada keterbatasan waktu pengguna, di mana FlashNews ini memberikan solusi bagi individu produktif yang ingin tetap update namun tidak memiliki banyak waktu. Yang ketiga, ada hambatan waktu, di mana banyak orang ingin tahu apa yang terjadi di dunia namun tidak memiliki waktu 5 atau 10 menit untuk membaca sebuah artikel. Yang keempat, ada clickbait yang mengecewakan, di mana dengan fokusnya pada konten yang to the point, FlashNews ini mengeliminasi kekecewaan pembaca terhadap judul yang bombastis namun isinya kosong. Kemudian yang kedua ada tujuan aplikasi, di mana tujuan FlashNews ini adalah merevolusi cara masyarakat mengonsumsi berita dengan memangkas durasi baca tanpa mengurangi kualitas informasi, sehingga pengetahuan tetap didapat secara instan dan efisien. Kemudian yang ketiga, ada target pengguna, di mana target pengguna dari aplikasi FlashNews ini adalah individu dengan prinsip time is money yang tidak menyukai pemborosan kata dalam mendapatkan sebuah informasi, di mana aplikasi ini dirancang khusus bagi mereka yang tidak ingin bertele-tele atau langsung ke inti masalah, seperti profesional atau masyarakat produktif yang hanya ingin menyerap fakta secara instan tanpa harus membaca narasi yang bertele-tele. Perkenalkan, saya Nova Dwi Aprilia dengan NPM 55201231138. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dengan bahasan analisis dan perancangan aplikasi Flash News. Flash News merupakan aplikasi berita yang dirancang untuk menyajikan informasi secara singkat, cepat, dan to the point, sehingga pengguna dapat langsung memahami inti berita tanpa harus membaca artikel panjang. Dari sisi kebutuhan fungsional, Flash News menyediakan fitur login dan register, penyajian berita ringkas, berita trendy, bookmark, pencarian cepat, filter kategori, serta halaman detail berita yang hanya berisi poin-poin inti informasi. Sedangkan dari sisi kebutuhan non-fungsional, aplikasi ini dirancang agar memiliki performa yang cepat, dengan memuat waktu kurang dari 3 detik, ringan di jaringan yang kurang stabil, aman melalui enkripsi dan HTTPS, responsif di berbagai ukuran layar, serta mudah digunakan melalui desain antarmuka yang minimalis. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis terhadap aplikasi sejenis, yaitu CNN Indonesia, Kompas.com, dan Detik.com. Dari analisis tersebut, kami menemukan bahwa aplikasi berita pada umumnya menyajikan artikel yang panjang dan banyak distraksi. Oleh karena itu, Flash News dikembangkan sebagai solusi yang fokus pada ringkasan berita, tanpa iklan yang berlebihan, dan tanpa artikel yang bertele-tele. Dalam pengembangannya, Flash News menggunakan Flutter dan Dart untuk mengembangkan lintas platform.
Android dan iOS. Firebase digunakan sebagai backend untuk autentikasi dan penyimpanan data pengguna, serta News API sebagai sumber data dari berita utama. Pengembangan Flash News dirancang selama 2 bulan, yaitu bulan November hingga Desember dengan roadmap yang terstruktur. Pada minggu pertama di bulan November, tim melakukan analisis kebutuhan sistem, riset fitur, serta pembuatan diagram UML dan alur aplikasi. Pada minggu kedua, dilakukan perancangan wireframe menggunakan Balsamiq dan dasar antamuka menggunakan Figma. Selanjutnya, pada minggu ketiga hingga keempat, dilakukan proses coding yang mencakup pengembangan front-end dan back-end menggunakan Flutter, Firebase, dan integrasi News API. Memasuki bulan Desember, pada minggu pertama dilakukan finalisasi fitur utama seperti bookmark, pencarian, dan filter kategori. Pada minggu kedua, aplikasi memasuki tahap pengujian untuk menemukan dan memperbaiki bug serta melakukan optimasi performa. Terakhir, pada minggu ketiga dilakukan finalisasi dokumentasi dan penyusunan laporan akhir proyek. Dengan roadmap ini, pengembangan aplikasi Flash News dilakukan secara sistematis dan terarah hingga siap digunakan. Demikian pemaparan, analisis, dan perancangan dari aplikasi Flash News. Terima kasih. Oke, selanjutnya nama saya Fahmi Idris Bakti dengan NPM 5520123121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireframe terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain UI UX dan yang pertama itu ada alur pengguna atau user flow. Di user flow terdapat akses awal dan autentikasi yang dimana isinya itu ada login dan register. Yang kedua ada eksplorasi berita di beranda yang isinya itu ada navigasi utama, filter kategori. Dan yang ketiga ada interaksi pada halaman berita dan trending. Ada aksi pengguna. Di yang keempat ada manajemen akun yang berisi menu akun dan personalisasi. Lalu ada yang selanjutnya itu ada wireframe. Di sini yang pertama ada beranda. Pada aplikasi Flash News menampilkan antarmuka yang bersih dan berorientasi pada kecepatan akses informasi. Lalu yang kedua ada trending. Di halaman trending pada aplikasi Flash News dirancang untuk menampilkan daftar berita yang paling banyak dibaca atau sedang hangat diperbincangkan secara real time. Lalu yang ketiga ada bookmark. Di halaman bookmark pada aplikasi Flash News dirancang sebagai ruang personal bagi pengguna untuk mengakses kembali informasi yang telah mereka simpan sebelumnya. Dan di bagian akun, pada halaman profil atau akun pada aplikasi Flash News dirancang dengan tata letak yang personal dan fungsional untuk memudahkan manajemen data pengguna. Lalu ada juga daftar berita. Di daftar berita pada aplikasi Flash News berfungsi sebagai tampilan hasil kurasi setelah pengguna memilih topik tertentu melalui fitur kategori di beranda. Lalu untuk bagian detail berita, pada aplikasi Flash News dirancang untuk menyajikan informasi secara mendalam namun tetap terstruktur agar mudah dipahami oleh pembaca yang mengutamakan efisiensi waktu. Nah, tadi itu bagian wireframe-nya. Sekarang kita masuk ke mockup dan juga UI-nya. Di bagian mockup halaman beranda menampilkan antarmuka yang bersih dan modern dengan fokus utama pada keterbacaan berita secara cepat. Lalu di bagian trending, halaman mockup-nya itu secara konsisten menerapkan gaya desain yang minimalis namun tetap informatif. Dan di bagian bookmark untuk halaman mockup-nya dirancang sebagai pusat penyimpanan informasi pribadi bagi pengguna untuk mengakses kembali artikel yang dianggap penting. Dan untuk bagian akun, mockup-nya itu pada aplikasi Flash News menampilkan antarmuka yang personal dan terorganisir untuk mempermudahkan manajemen data pengguna. Dan untuk bagian daftar berita, halaman daftar berita pada aplikasi Flash News menyajikan kumpulan artikel berdasarkan kategori spesifik seperti daftar berita teknologi yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam mengeksplorasi topik tertentu. Dan untuk bagian halaman UI detail berita menyajikan informasi secara mendalam dengan tata letak yang memprioritaskan keterbacaan melalui judul yang tegas, identitas lokasi, dan waktu publikasi serta gambar utama yang besar sebagai konteks visual. Oke, mungkin cukup sekian untuk desain UI-nya. Terima kasih.
Selanjutnya, pada bab 4 akan dijelaskan oleh saya, Jikri Muhammad Akbar, dengan NPM 5520123120. Untuk arsitektur aplikasinya sendiri, kami menggunakan pola arsitektur MVC, model View Controller, untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan kontrol. Model sendiri bertanggung jawab untuk mengelola data berita dari API dan data pengguna dari Firebase. Lalu, View dibangun dengan Flutter menampilkan antarmuka yang minimalis dan responsif. Selanjutnya, controller untuk menghubungkan model dan view, memproses input pengguna seperti pencarian atau navigasi. Selain itu, kami menggunakan shared preference untuk menyimpan lokal yang persisten, seperti bookmark, lalu ada riwayat bacaan, dan status login, memungkinkan akses cepat tanpa selalu meminta ke server. Selanjutnya, untuk pengembangan implementasi backend dan API, kami memanfaatkan Firebase sebagai infrastruktur utama. Firebase Authentication digunakan untuk manajemen akun pengguna, sementara Cloudflare Store menyimpan data profil dan juga bookmark. Sumber data berita kami berasal dari newsdata.io. Kami mengambil API berita menggunakan dari newsdata dengan mengambil parameter negara Indonesia dan bahasa Indonesia. Data yang diterima dalam format JSON kemudian diubah menjadi sebuah objek model di aplikasi. Lalu kami juga memiliki beberapa fitur lain seperti berita trending. Kami mengambil berita yang ada dan mengurutkannya berdasarkan jumlah view secara menurun, mengambil 10 teratas. Lalu ada juga bookmark di mana berita bisa disimpan dan disimpan ke. Lalu ada juga bookmark yang digunakan sebagai penyimpanan sementara. Selanjutnya ada implementasi fitur utama. Yang pertama ada authentication menggunakan Firebase Auth dengan email dan password. Kami menangani error seperti password salah atau pengguna tidak ditemukan, sehingga bagi pengguna yang tidak memiliki akun akan diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengambilan berita. Pengambilan berita sendiri menggunakan fungsi Fetch All News, mengambil berita secara real time, dan juga Fetch Trending News untuk mengurutkannya berdasarkan popularitas. Lalu ada bookmark. Bookmark dapat menyimpan berita yang disimpan di Cloudflare Store dan dapat diakses secara offline. Dengan arsitektur yang terstruktur dan teknologi yang tepat, aplikasi kami dapat berjalan dengan performa yang baik dan pengalaman pengguna yang lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Julianti Chan. Metode pengujian pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa melihat struktur kode internal untuk memastikan input yang diberikan menghasilkan output yang sesuai dengan rancangan. Tabel skenario uji berikut adalah fitur login. Skenario pengujian, login dengan data valid. Langkah-langkah pengujian: buka halaman login, masukkan email dan password yang benar, kemudian klik tombol masuk. Hasil yang diharapkan: sistem memvalidasi akun dan masuk ke halaman dashboard. Hasil aktual: hasil masuk ke dashboard, statusnya berhasil. Kemudian fitur login, status skenario login dengan password yang salah. Langkahnya yaitu masuk email yang benar, masukkan password yang salah, kemudian klik tombol masuk. Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak akses dan menampilkan pesan error. Kemudian hasil aktualnya muncul pesan salah, terus statusnya berhasil. Kemudian fitur Red News menampilkan daftar terbaru. Langkah-langkahnya: masuk ke halaman berita, halaman beranda, kemudian scroll daftar berita. Hasil yang diharapkan: sistem mengambil data dari API News dan menampilkan berita dengan gambar dan ringkasan.
Hasil aktualnya, berita muncul secara real time dengan format to the point. Statusnya berhasil. Kemudian fitur trending. Skenario pengujiannya menampilkan berita populer. Langkah-langkahnya, klik tombol icon trending pada navigasi di bawah. Hasil yang diharapkan, sistem mengurut berita berdasarkan views tertinggi top 10. Hasil akuratnya, daftar berita populer memunculkan sesuai urutan angka 1-10. Statusnya berhasil. Kemudian fitur bookmark. Skenario pengujiannya menyimpan artikel berita. Langkah-langkahnya, buka detail berita, kemudian klik icon bookmark di pojok kanan atas. Hasil yang diharapkan, artikel tersimpan ke dalam memori lokal atau database dan muncul di halaman bookmark. Hasil aktualnya, artikel berhasil ditambahkan ke daftar artikel yang disimpan. Statusnya berhasil. Kemudian terakhir, fitur logout. Skenario pengujiannya, keluar dari akun pengujian. Langkah-langkahnya, buka halaman akun, kemudian klik tombol logout. Hasil yang diharapkan, sesi pengguna berakhir dan aplikasi mengarah kembali ke halaman login. Kemudian hasil aktualnya berhasil keluar dan kembali ke tampilan login. Kemudian statusnya berhasil. Kemudian kesimpulan pengujian berdasarkan skenario di atas. Dari total 8 skenario pengujian yang dilakukan, terdapat 8 skenario yang berstatus pas dan 0 valid. Dengan demikian, aplikasi Flashnews dapat dinyatakan berjalan dengan baik dan stabil pada perangkat Vivo V25 serta telah memenuhi seluruh kriteria fungsional hingga siap untuk tahap deployment. Selanjutnya, untuk pembahasan bab 6, yaitu peluncuran dan pemeliharaan, akan dijelaskan oleh saya, Jikri Muhammad Akbar. Karena aplikasi yang kami kembangkan itu berbasis web, kami menggunakan Firebase Hosting untuk mendeploynya. Pertama, kami memastikan konfigurasi Firebase sudah benar di firebase.json dan juga Firebase Option Dart telah memanggil API. Kemudian kami menjalankan Flutter Build Web untuk mengkompilasi kode Flutter menjadi file statis seperti HTML, CSS, dan JS agar bisa diakses oleh web browser. Lalu hasil build disimpan di folder build/web. Selanjutnya, dengan Firebase CLI, kami login dan menjalankan Firebase Deploy untuk mengunggah ke server Firebase. Aplikasi kemudian dapat diakses melalui kode URL yang tersedia di bawah. Dengan Firebase Hosting, aplikasi kami tersebar di jaringan CDN global sehingga cepat, aman, dan juga dapat diakses kapan saja dimanapun serta gratis, tanpa iklan dan biaya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan kembali ke teman saya. Terakhir ada daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini akan dijelaskan oleh saya kembali. Daftar pustaka ini juga dipakai sebagai referensi pembuatan dari aplikasi Flashnews. Yang pertama ada dokumentasi dari Flutter untuk build and deploy Flutter web app yang diambil dari situs resmi Flutter. Yang kedua ada Firebase Documentation untuk Firebase Hosting yang diambil dari situs resmi Firebase. Yang ketiga ada Firebase Documentation juga untuk autentikasi yang berasal dari situs resmi Firebase. Yang keempat ada news.io yang dimana ini digunakan untuk API dari beritanya, diambil dari situs resmi dari news.io. Yang kelima ada source YouTube dari Firebase atau kanal resminya. Yang keenam ada source YouTube dari Flutter Guys untuk Flutter Client Architecture. Yang terakhir ada
source YouTube dari Flutterguys untuk membuat sebuah website berita dari nol. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, khususnya kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami selama pengerjaan proyek ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.